5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Tentunya masih ada adik-adik. Ragam pakaian adat di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar rumah adat yang ada di Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bangsa Indonesia ini pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budayanya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat yang dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat itu dikelompokkan sesuai dengan kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Nah, di sini adik-adik dari Aceh itu ada pakaian adat Pidi atau bisa juga disebut ele balang ya. Lalu dari Sumatera Utara ada pakaian adat Karo, bisa juga disebut dengan ulos adik-adik. Berikutnya ada Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini bisa batu sangkar ya pakaiannya namanya, atau bundukan duang, limpapeh, rumah nan gadang. Nah, ini baju asal dari Sumatera Barat. Berikutnya dari Riau. Nah, di Pulau Riau ini pakaian adatnya adalah teluk belanga atau kebaya labuh atau pakaian tradisional Melayu. Dari Provinsi Kepulauan Riau ada pakaian adat teluk belanga dan kebaya labuh. Lalu dari Sumatera Selatan itu ada pakaian adat Aisan Gede. Dari Jambi ada pakaian adat Jambi adik-adik. Dari Bengkulu ya ada pakaian adat Bengkulu. Jadi namanya sesuai dengan provinsinya adik-adik di sini. Dari Bangka Belitung ada pakaian adat Aisan Gede atau pakaian adat Paksian. Ya, itu dari Bangka Belitung. Dari Lampung ada pakaian adat Tulang Bawang. Dari Banten ada pakaian adatnya seperti ini adik-adik, atau baju pangsi namanya. Dari Jawa Barat itu ada kebaya. Lalu dari Jawa Tengah juga ada kebaya. Lalu dari Yogyakarta itu baju adatnya itu ada kebaya kasatrian namanya. Dari Jakarta sekarang ya, itu ada pakaian adat abang dan none. Dari Jawa Timur pakaian adatnya namanya pesaan. Kalimantan Barat itu ada pakaian adat perang adik-adik ya, gambarnya seperti ini. Lalu dari Kalimantan Selatan itu ada pakaian adat Banjar atau pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulut ya, namanya agak panjang nih nama bajunya. Dari Kalimantan Tengah ada pakaian adat seperti ini adik-adik. Ya, ini tidak ada namanya, hanya disebut saja pakaian adat. Di Kalimantan Utara juga seperti ini.
Berikutnya di Kalimantan Timur ada pakaian adat Urang Besunung ya. Lalu di Bali pakaian adatnya seperti ini. Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara ini pakaian adatnya adik-adik ya, namanya kolavi atau donggala. Lalu di Sulawesi Tenggara ini pakaian adatnya namanya babung ginasamani ya. Unik-unik ya adik-adik ya. Di Gorontalo ada pakaian adat Gorontalo. Di Sulawesi Tengah ada pakaian adat kulaf atau pakaian adat donggala. Nah, ada juga namanya baju gembe ya. Di sini Sulawesi Barat ada pakaian adat Sulawesi Barat. Lalu di Sulawesi Selatan ada pakaian adat Toraja atau baju bodo ya. Bukan bodoh artinya bodoh adik-adik, tapi ini baju bodo namanya. Berikutnya di Nusa Tenggara Barat ini ada namanya pakaian adat Sumbawa, dan di Nusa Tenggara Timur ada namanya pakaian adat NTT. Berikutnya dari Maluku ya, pakaian adatnya pakaian adat Maluku atau baju cele namanya. Lalu dari pakaian adat Maluku Utara ya pakaian adat Maluku Utara juga ya. Namanya pakaian Manteren Lamo. Ini dari Papua Barat ada pakaian adat namanya serui ya. Kalau di Papua itu namanya pakaian adat Asmat, hampir sama dengan pakaian adat serui. Itu tadi ya adik-adik ya, 34 provinsi masing-masing memiliki pakaian adatnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda, unik-unik sekali adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar keunikan dari masing-masing pakaian adat. Nah, ini adalah pakaian adat dari Bali. Nah, keunikannya apa dari pakaian adat dari Bali ini? Nah, pakaian adat prianya menggunakan penutup kepala berupa udeng. Nah, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, pakai kamen ya, pakai saput keris serta selendang adik-adik ya, selendangnya. Lalu pakaian adat wanitanya menggunakan sanggul, lalu menggunakan kebaya, lalu menggunakan kamen, bulang pasang dan selendang juga. Nah, dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan kalau dalam acara resmi adik-adik. Biasanya menggunakan aksesorisnya berupa tambahan bunga cempaka kuning di telinga ya, bunga cempaka putih atau bunga kamboja. Berikutnya ada pakaian adat Kalimantan Barat. Keunikannya apa? Nah, baju adat Kalimantan Barat ini disebut dengan king baba untuk pria dan king bibinge untuk wanitanya. Nah, bahan pembuatannya yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Ternyata dari kulit kayu nih adik-adik. Kelengkapan hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang ya, ini ya. Burung ini sendiri adalah hewan khas Kalimantan yang sudah langka. Pakaian wanitanya dipercantik dengan hiasan manik-manik serta perhiasan gelang dan kalung gelang khas yang disebut dengan jarat tangan. Nah, ini ya adik-adik ya, memiliki gelang dan kalung gelang yang khas ya. Lalu untuk baju adat Jawa Barat ya, di sini keunikannya apa? Keunikannya pakaian pria ini memakai penutup kepala yang bernama bendo ya. Pria mengenakan jas takwa dengan kain dodot, dilengkapi dengan kalung serta keris yang diselipkan di pinggang. Pakaian adat wanitanya mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Nah, kain yang dikenakan adalah kain kebat. Sebagai pelengkap adalah mengenakan mahkota hiasan rambut yang digelungkung jucung ya, dan diberi untaian bunga seperti ini. Ya, ini pakaian adat Jawa Barat keunikannya. Lalu ada pakaian adat Sulawesi Selatan. Apa keunikannya pakaian adat ini? Pakaian adat ini bernama baju bodo, terbuat dari kain muslin ya. Sedangkan pria bernama baju
bala dada, terbuat dari kain lipa sabe dan lipa garusuk. Nah, pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar adik-adik ini. Lalu aksesoris yang digunakan itu seperti gelang, keris ya, selempang atau rantai sembang, sapu tangan kepingan-kepingan logam, kalung, bandu emas, dan cincin. Ini keunikan dari pakaian adat Sulawesi Selatan. Berikutnya ada keunikan dari pakaian adat dari Jambi. Nah, keunikannya itu bahan kain yang digunakan untuk pembuatan kain ini atau pakaian adat ini terbuat dari kain jenis bludru. Nah, untuk pria menggunakan penutup kepala yang menjulang tinggi nih adik-adik. Pria menggunakan namanya celana cange dan sarung songket beserta sabuk kuningannya. Pakaian wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon. Sarung songket yang dikenakan pihak wanita terbuat dari bahan benang sutra. Wah, itu tadi ya keunikan dari masing-masing pakaian adat ya. Hanya ada beberapa saja keunikan yang bisa Kak Citra sebutkan. Kalian bisa mencari keunikan-keunikan lainnya melalui Google. Nah, adik-adik, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Nah, di antara lainnya adalah pertama, mengadakan acara karnaval pakaian adat saat peringatan Hari Kemerdekaan. Lalu kedua, menggunakan pakaian adat pada saat acara pernikahan. Yang ketiga, menggunakan pakaian adat bersama-sama pada hari tertentu. Nah, ini kegiatan yang bisa kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Nah, keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Adik-adik, kita akan belajar keunikan dari pakaian adat wanita Minangkabau. Ini nih adik-adik ya. Setiap daerah itu mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Ini adik-adik ya. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagiannya memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Di sini ya, apa sih keunikannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bagian atas adalah penutup kepala berbentuk runcing gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau adik-adik. Penutup kepala ini disebut dengan tingkulua. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Bahasa daerah kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia itu bermacam-macam. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Ini baju Batabue adik-adik. Nah, baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam di Minangkabau. Corak hiasan benang emas itu beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Nah, baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut dengan lamba. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Nah, wanita Minang juga mengenakan selendang adik-adik. Selendangnya seperti ini yang disebut dengan salempang. Lalu keunikan berikutnya apa? Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Nah, perhiasan yang dikenakan itu berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut dengan galang, sedangkan kalung biasa disebut dengan dukuah. Nah, sumbernya dari kitnesia.com. Itu tadi keunikan dari baju adat Minangkabau. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan tadi adik-adik. Nah, ide pokok di paragraf pertama itu tentang pakaian adat wanita Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Lalu ide pokok di bagian kedua atau paragraf kedua menjelaskan bahwa pakaian adat limpapeh itu terdiri atas beberapa bagian. Yang ketiga dijelaskan idenya tentang bagian penutup kepalanya itu berbentuk runcing atau gonjong
lonjong yang disebut dengan tingkulua. Lalu di paragraf keempat, baju Batabuwe ini melambangkan kekayaan alam dari Minangkabau. Dan paragraf yang kelima, pakaian adat wanita ini dilengkapi dengan gelang dan kalung. Itu ide pokok dari masing-masing paragraf. Informasi baru apa yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Nah, mungkin informasi barunya banyak sekali adik-adik ya. Kita jadi tahu bahwa pakaian adat wanita Minang itu disebut limpapeh rumah nan gadang. Lalu pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini memiliki bagian-bagian yang unik. Bagian penutup kepala itu berbentuk atap rumah Minangkabau yang disebut tingkulua. Lalu ada baju Batabuwe penuh dengan hiasan benang emas. Baju bagian bawah itu berupa kain atau sarung yang disebut dengan lamba. Dan wanita Minang ini juga mengenakan selendang yang disebut dengan salempang. Nah, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan berupa gelang dan kalung. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita sudah mengenal berbagai macam pakaian adat dari Indonesia. Semoga ya adik-adik ya video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.